Dan selamat jumpa lagi dengan kami di acara podcast 951. Saya Baru Alam dengan rekan Mulia Nasution. Kami dua-duanya memang sama profesi sebagai jurnalis ya, tapi mungkin dengan proses yang berbeda. Kita coba mengadakan obrolan rutin ya, dan minggu yang membantu bahasa. Ini kalau kita lihat kan dalam 2-3 hari ini berbagai isu muncul terkait dengan masalah pemberantasan ya, penggeledahan di sekitar rumah Kemdikbud ya. Jadi saya melihat ada lebih luas lagi dengan press conference yang dilakukan oleh Kemdikbud terkait dengan hasil penilaian operasional polisi. Nah, ini coba kita bahas, kita lihat dari perspektif kita masing-masing, dia punya perspektif, saya juga punya perspektif. Silakan. Ya, ini kan sesuatu yang memang harus kita dukung dari sisi pemberantasan korupsi ya. Namun tentu saja dalam konteks itu juga harus sesuai dengan prosedural yang terkait dengan undang-undang KUHP yang baru ya, yang juga menjadi pertanyaan publik kan, siapa nih sebenarnya yang menjadi tersangka dalam konteks kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Memang polisi menyebut ada 3 kasus besar yang sedang dalam penyelidikan mereka ya, yaitu kasus yang kemarin blackout oleh PLN yang terkait dengan batu bara, dan kemudian juga ada kasus Jiwasraya yang lalu ya, kemudian kasus Asabri ya, soal asuransi ABRI ya. Nah, menurut saya kalau dalam konteks itu kan tetap saja konstruksi hukumnya sebelum ada upaya paksa terhadap pihak-pihak tertentu yang dicurigai terlibat dan mendapat manfaat secara tidak prosedural, tidak taat hukum, tapi kan mestinya duduk perkara ini juga menjadi jelas, sehingga sampai sekarang sudah 2 hari kemudian tidak ada kejelasan tentang siapa nih sebenarnya tersangka. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Apa yang ingin saya tanya? Saya kan kita masing-masing, saya punya pengalaman ini, yang ingin Pak Mulia yang disahkan apanya? Siapa tersangkanya kan? Ya, artinya yang menjadi kekhawatiran kita kan ketika upaya-upaya penegakan hukum tanpa ada prosedur yang baku yang dijamin dan disyaratkan oleh undang-undang, kemudian melompat ke satu fase di mana ada upaya paksa, itu kan sesuatu yang menjadi kekhawatiran. Maksudnya operasi penggeledahan itu kan. Artinya kan itu sudah ada perencanaan kan, emang style mereka nggak tahu sesuatu tempat, nggak ada pada ada uangnya. Itu juga by plan dan by design kan, gancau. Ya, secara intelijen bisa saja memang pihak kepolisian sudah mengamati atau melakukan upaya-upaya deteksi penyelidikan yang cukup panjang ya, sehingga mereka melakukan upaya paksa. Nah, menurut saya upaya paksa itu juga kan harus didukung dengan prosedur-prosedur yang menjadi persyaratan-persyaratan yang menjadi ketentuan di dalam undang-undang pidana gitu loh ya. Antara lain misalnya harus ada yang ditersangkakan sesuai dengan uang ya, misalkan orang ini dianggap ya ada lebih dari 2 bukti, ada 1 bukti ya. Ada 2 bukti, terus kemudian siapa nih yang udah menjadi tersangka sehingga ada proses lanjutan yang tiba-tiba itu upaya paksa. Kesan yang muncul di publik kan seolah-olah ada kompetisi. Saya lihat kita memang paling enak itu ngomongin di kacamata publik. Ya, kita kan di level bawah. Ya. Saya ini di warung misalnya ya, tapi kan kebetulan kita wartawan dan banyak saya juga melihat, kalau saya pribadi melihat ini bisa ditafsirkan macam-macam. Pertama, ada perseteruan dalam tanda petik antar lembaga ya, penegakan hukum, yaitu polisi dan kejaksaan.
ini banyak yang saya lihat menyebar opini-opini. Ini juga ada ditegaskan oleh yang itu dalam komentar atau dalam press conference-nya pada hari Jumat ya. Kemarin itu saya baca juga di Facebook saya bahwa mereka yakin dan dia mengatakan semua barang-barang yang disita dari itu bisa dipertanggungjawabkan siapa pemiliknya dan dari mana asal itu sebuah sikap yang maksudnya menunjukkan bahwa jangan ditengarai ini seakan-akan ada benturan dalam lembaga. Karena lembaga hukum itu baik, yang sering salah itu adalah oknum-oknum yang mengelolanya. Ini yang kita lihat kerusakan pada lembaga penegakan itu hanya karena orang-orang pribadi, baik pejabatnya ataupun kita operasi. Ini yang sering dalam apakah itu lembaga polisi, kejaksaan, TNI maupun aparat model lainnya, layanan publik, pajak. Nah, teksnya. Jadi menurut saya betul mulia ada ikutin aturan prosedurnya. Sebelum begini syarat-syarat penggeledahan suatu tempat itu harus diikuti oleh beberapa tindakan hukumnya yang secara administratif ya. Berbeda dengan KPK ya. KPK itu memang ad hoc lembaga. Nah, ini kan juga menjadi masalah kalau kita lihat KPK, kepolisian dan kejaksaan ya. Dulu saya pernah bertanya dengan tahun 2009, 2006, 2007 ya. Saya bertemu dengan Pak Taufik Rahman, Ketua KPK yang waktu tujuannya adalah salah ke kantor berita antara dalam rangka sosialisasi mengenai penegakan hukum. Saya tanya sama Pak Taufik Rahman, Pak, yang membedakan KPK dengan lembaga penegak hukum lain dan kejaksaan itu apa? Mana? Karena ini ada 3 lembaga dan menurut dia, kan saya tanya, kalau KPK harus ada berapa banyak kasus korupsi yang terjadi sejak reformasi ya sebelum reformasi itu sangat luas sekali ya, tidak akan cukup. Akhirnya Pak Taufik Rahman mengatakan KPK sebagai lembaga ad hoc untuk penegakan hukum akibat tindakan atau extraordinary crime ya, korupsi itu dibatasi atas kejadian korupsi setelah tahun 1999. Nah, 99 di atas. Sekarang tahun 2020 artinya sudah 27 tahun. Nah, itulah yang boleh masuk ranah penyidikan dan penyidikan KPK. Nah, di bawah itu tidak. Nah, sekarang kita lihat dalam kasus ini kan apakah ini masih berlaku patokan KPK ini? Satu, kedua, tadi siapa tersangka setelah 2 hari dari hasil operasi kemarin disentuh ya di Kebayoran. Nah, saya melihat kalau dari segi komunikasi ya, ini saya sebagai orang komunikasi, efek dari tindakan penggerebekan itu jelas menimbulkan dampak serius terhadap lembaga kejaksaan khususnya Jambi. Pasti itu memang hal yang sangat kedua pribadi jaksa agung muda pidana kan, karena itu sudah makanya dia melakukan. Nah, pertanyaan kita sekarang bagaimana mekanisme antar 2 organisasi ini? Karena sebelumnya kita melihat ada 2 atau lebih ya 2 ya perwira tinggi kepolisian yang ditangkap terkait dengan MPD ya. Nah, ini jelas. Tapi kalau kita bicara itu tidak ada urusan ya, siapa pun dia harus sama. Harus sama di mata hukum ya. Ada yang mengaitkan ini adalah balas atau dendam dengan situasi ini sehingga memang dua yang bisa kata. Nah, inilah yang mesti kita harus terpisah dari masyarakat ya, agar penegakan hukum ini benar-benar on the track. Jangan dicampur aduk dengan politik dan sebagainya. Ya, itu yang menjadi harapan kita. Artinya kalau memang penegakan hukum demi memberantas korupsi, menurut saya siapapun harus mendukung. Tapi kan sekarang konsekuensi ini sudah jelas. Jampitsus sudah disuruh mengundurkan diri. Dan sudah mengundurkan diri ya? Itu kan sudah makan korban. Artinya tanpa ada suatu prosedur hukum, dia sudah harus menjadi korban. Ya, karena opininya kan sudah terbentuk dengan upaya penggeledahan itu. Ya, artinya kan ini kan sudah kita sudah prejudice untuk melakukan prosedur. Ya. Oke, nah bagaimana dengan kelanjutannya dari kasus ini? Dengan adanya pernyataan dari Jampitsus waktu itu menarik bahwa
ini semua prosedur, ada orang yang memilikinya, ada buktinya, dan bagaimana asal usulnya. Nah, ini harus segera diungkap kepada publik. Kalau KPK Bang, kan biasanya sebelum berakhir 24 jam dia sudah bisa mendeklar kepada publik tentang konstruksi hukum dari kasus-kasus yang sedang mereka tangani, ya kan? Bahkan biasanya mereka menghadirkan tersangka untuk diperlihatkan kepada publik, orang-orang yang mereka jaring, misalnya kalau itu OTT, ya kan? Nah, ini apa namanya? OTT bukan? Bukan OTT, ini adalah upaya paksa untuk mendapatkan barang bukti dari penyimpangan atau penggunaan kekuasaan yang di luar dari aspek hukum. Itu kan yang terjadi. Dibenarkan nggak ini dalam prosedur operasional di lapangan? Nah, tentu saja dalam konteks ini pihak Kejaksaan Agung punya kesempatan, terutama Jaksa Agung Pidana Khusus, untuk upaya yang kita namakan sebagai apa ya? Sebelum untuk mengecek benar nggak nih Ya. dengan pra peradilan, misalnya ya, untuk mengecek sejauh mana ketentuan-ketentuan yang terkait dengan upaya penggerebekan itu dapat dilakukan. Nah, saya yakin juga nanti arah yang akan dituju atau dilakukan oleh Pak Febri ya sebagai mantan Jampitsus, itu dia akan tempuh untuk apa namanya, mengklirkan itu loh. Nah, yang juga menjadi kekhawatiran kita kan, karena ini dua lembaga penegak hukum yang sangat besar ya, nanti ada upaya-upaya di belakang layar yang mungkin memberikan atensi terhadap orang-orang di luar pihak tertentu untuk dijadikan tersangka. Artinya mereka mungkin kambing hitam, begitu kan? Itu kan juga hal-hal yang juga harus kita cermati, jangan sampai itu terjadi ya. Kalau itu terjadi kan, sementara opini yang sudah terbentuk selama ini, Pak Febri adalah orang yang jadi tersangka kan, begitu kan? Karena ada kafe, walaupun dia bantah itu punya dia, tapi itu kan kafe itu kita tahu pada tahun Mei 2024 kan Pak Febri kan pernah juga dikuntit oleh apa namanya itu, Densus 88 ya, pada saat itu kan juga heboh gitu ya. Nah, sebelumnya juga pernah Kejaksaan Agung itu dikelilingi oleh satu rombongan yang terkesan sebagai teror. Jadi ini kan tidak begitu saja. Jadi masyarakat juga mencermati bahwa ada prakondisi yang sebelumnya juga menciptakan satu opini bahwa pihak kepolisian ini sedang berupaya untuk memberikan ya mungkin sinyal atau semacam tanda-tanda bahwa lu jangan seenaknya aja untuk nangkepin nih orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip oligarki. Kan Pak Febri sendiri kan punya tugas di PKH ya, sebagai orang pejabat penting yang mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk membenahi apa yang kita sebut sebagai daerah-daerah atau wilayah yang selama ini boleh dikatakan hutan lindung yang kemudian dijadikan sawit, yaitu kalau saya tidak keliru hampir 5 juta hektar itu yang lebih yang sudah dibenahi kan, dan kemudian juga tambang-tambang liar yang selama ini merusak tatanan dari segi perizinan dan lain, tapi mereka bisa beroperasi. Jadi ini memang tugas yang sangat penting begitu. Ya, ada prestasi yang secara real ya kalau dilakukan Jampitsus seperti
Karena gilirannya Jamsus bukan Jamsus saya pikir ya, pribadinya itu Febri. terimbas gitu. Nah, Ada kayak membongkarnya dan dia kena. ya, Dan so far saya setuju ya. Yang pertanyaan saya juga sebaliknya, ketika ada gerakan balik dari pihak tertentu ke Mabes Polri ya, oke. pagi-pagi sebelum tentara ya, Tentara datang. kantornya, itu juga menjadi menarik ya. Ini kan sebenarnya pertarungan antar orang atau memang murni tugas untuk penegakan Penegakan hukum. ini yang membuat Nah. saya agak sedikit sedih aja ya melihat kondisi kita ya. Karena hukum di mata Indonesia itu bukan berdasarkan hukum karena ada kelompok tertentu, tapi menyangkut siapa saja. Oke. Yang merasa terzolimi atau dilanggar oleh perbuatan yang melanggar hukum itu wajib dilawan dan tidak. Apakah itu namanya korupsi, apakah itu namanya narkoba dan sebagainya. Tapi memang korupsi dan narkoba ini adalah dua kasus yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Nah, pertanyaan kita sebenarnya buktikan dulu jumlah ataupun barang-barang temuan ini adalah memang secara real, bukan berasal dari cara-cara yang benar ya. Kedua, prosedur yang dipakai itu memang sudah lewat proses verifikasi yang baik. Ini yang ditunggu oleh publik ya. Agar orang bisa menepis ini bukan karena ada komplotan satu di dalam Polri menghantam komplotan satu di dalam tubuh Kejaksaan Agung. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Prabowo. Siapapun Anda, birokrasi atau aparat penegak hukum, jangan main-mainnya menggunakan sarana itu untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tegas, saya kira dari pernyataan Pak Prabowo. Tapi paling bagus Pak Prabowo juga harus tegaskan kalau dia udah dulu dinonaktifkan. Dia mengundurkan diri, bukan aktif. Ya. Bagus, itu saya kan itu ada sinyal juga bahwa Pak Prabowo tidak akan mengundurkan diri kepada siapa itu. Ini mungkin itu terserah bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden beliau tidak. Ada juga yang mengatakan ini masih keputusan. Saya juga melihat bisa saja presiden memainkan kartu dua lembaga ini ya. Ya, itu kemungkinan yang mungkin supaya jangan sampai terjadi. dua lembaga ini berkolaborasi dan berkohesi secara positif, kemudian melahirkan ancaman yang lebih serius terhadap penegakan hukum gitu yang extraordinary. Jadi ini bagus juga dari kalau kayak dalam DVD internal lembaga. Nah, iya kan? Jadi itu saya berapa loh Pak Prabowo ya kalau bagus ya. Tapi jangan sampai berimbas kemana-mana, sehingga menimbulkan opini publik. Karena publik kita ini tidak semuanya high trust ya. Dia orang di mana-mana bisa berpendapat wah kacau kali negeri kita nih kacau kali. Padahal si Jamsus sedang berjuang. Bukan pribadi Febrinya, tapi lembaga Kejaksaan Agung ini mencoba mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ataupun Polri. Sebaliknya juga begitu. Polri pun harus bersinergi secara positif, tidak saling hantam mereka ini. Ini yang saya tangkap dari situasi kemarin itu adalah sinyal adanya perseteruan terselubung antara dua lembaga ini nggak boleh. Ini menurut saya sangat berbahaya buat kelanjutan demokrasi dan kebenaran. Ya, dalam konteks ini kan Jampitsus yang sudah mengundurkan diri ini kan juga punya jabatan penting di PKH yang melakukan upaya-upaya untuk pengembalian kekayaan negara. Ya kan, baik itu kebun sawit, tambang-tambang dan lain-lain gitu ya. Artinya dia tidak hanya sebagai pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, tetapi juga ada tugas khusus dari Presiden untuk membenahi. Kalau dia udah mengundurkan diri jam itu, apakah itu tugas yang masih boleh diemban? Sejauh ini yang kita cermati, beliau mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Nah, tugasnya ini kan kita belum dapatkan sampai Sabtu sore ya ini ya, kita belum mendapatkan perkembangan. Ini menarik. Oke. Artinya bisa saja dia dilepaskan dari Jampitsus untuk ya. Mengklarifikasi ya. Sebenarnya bagaimana duduk perkara dari penggeledahan ini, ada siapa orang dan sebagainya, nanti dia bisa kasih statement.
sekarang tugas-tugas yang sudah diembankan di luar ini bisa terus berjalan. Ya. Kan. Karena itu bagus juga dari strategi saya lihat nama Prabowo sebagai pimpinan menginginkan ada satu disiplin ya tata tertib. Jangan macam-macam. Iya, jangan macam-macam. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi yang menimbun kekayaan dengan jumlah yang luar biasa di luar akal sehat kita. Dia sebagai ASN. Ya. Walaupun pejabat kan dia ASN. Kita tahu berapa gajinya. Tahu ya. Ya kan? Kita juga pernah kerja di situ kan. Pejabat gitu. tahu betul kan bagaimana Iya. untuk level eselon 2, eselon 3, eselon 1. 4, ya, eselon 1. Jadi tidak lebih dari 10 juta 8 juta. Jadi nggak mungkin ya. Tahu Cuma ada satu hal yang saya pikirkan, ini kita udah waktunya mepet, tapi yang saya sebutkan ini adalah kita berbicara pada taraf ASN yang menyimpang ya. Tapi sebenarnya penyimpangan yang paling berat adalah setelah hasil temuan daripada tim yang dibentuk oleh Prabowo tentang masalah kejahatan pajak yang dilakukan oleh oligarki. Oke. Nah, inilah awalnya. Kalau betul-betulnya uang yang disudutkan dari hasil pendapatan pajak. Ya, itu antara lain transfer pricing gitu ya. Dan transfer pricing itu ini mungkin bisa jadi ini adalah ikutannya. Saya juga menduga mungkin ini ada pihak-pihak tertentu yang sudah terganggu eksistensinya sehingga harus ada upaya strike back kepada Febri sebagai Jampitsus pada saat itu ya. Oke, jadi dan ini, PKH juga. Ya, jadi kita harus minta kita kan bawa pada masyarakat dan juga tidak cepat-cepat begitu saja melihat kasus ini secara hand on hand ya. Jadi apa yang kelihatan itu tidak percaya. Masih banyak masalah yang perlu kita tunggu klarifikasinya dari pihak. Ya, karena gini, kalau saya melihat itu kan opini yang digiring oleh media sosial kan seolah-olah tertuduhnya udah jelas kan, tapi sementara pihak polisi sendiri tidak pernah mendeklar gitu lah ya. Jadi kita kelihatan media sosial ini digunakan dengan sangat sadar untuk menciptakan opini. Era digital itu begitu, sangat mudah memanipulasi opini publik dengan berbagai isu-isu yang didesain. Nah, itu kita berharap dengan peristiwa ini kita tunggu semuanya hasil klarifikasi. Paling tidak nanti Pak Prabowo bisa memberikan clearance ya. Ini dari hasil karena bawahannya tentang kasus Jampitsus dan temuan yang ada di luar. Sekian dari kami dari studio podcast 51 di Taman Asri Utama Larangan ya, dengan sangat mulia. Saya Bapak Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.